Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, tema kali ini video saya membahas tentang kepemimpinan atau leadership yang berdasarkan falsafah bahasa Jawa. Ya, ini episode yang pertama dengan topik ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ya baik, kita mulai saja. Jadi kepemimpinan berdasar falsafah Jawa ini sangat sejalan dengan ajaran agama. Bahkan intinya ini adalah ajaran agama. Ya. Jadi sangat sesuai, sangat sejalan dengan agama dan falsafah Jawa ini. Ya. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani ini adalah merupakan ajaran yang terkenal dengan ajaran di dunia pendidikan, yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Apa artinya ungkapan ini? Ya, jadi ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani itu artinya adalah jika seorang pemimpin itu di depan, dia akan memberikan contoh dan teladan. Jika pemimpin itu ada di tengah, maka dia membangun semangat atau membangun kehendak dari seluruh anak buahnya. Dan saat dia berada di belakang, dia akan mengikuti sambil mendorong anak buahnya untuk maju. Ya, jadi ini merupakan falsafah Jawa yang sangat terkenal, dan ini merupakan sesuatu yang pokok ya kita sebagai seorang pemimpin. Jadi manakala kita di muka itu kita menjadi contoh teladan, kita di tengah memberikan dorongan, dan kalau kita di belakang itu mengikuti sambil mengamati ya. Manakala ada sesuatu yang tidak betul, maka akan dibetulkan dan didorong untuk maju. Itu kira-kira maknanya. Nah, seorang pemimpin ketika dia di depan itu harus bisa menjadi contoh atau teladan. Jadi tentu orang menjadi teladan itu tentu teladan yang baik. Sehingga apa yang dilakukan, sikap dan perilaku dari seorang pemimpin itu memang betul-betul bisa dicontoh dan menjadi teladan. Kemudian selalu menjaga diri baik formal maupun non-formal. Jadi seorang pemimpin ini karena menjadi teladan, dan teladan itu tidak hanya pada saat dinas ya atau di organisasi kedinasan, tetapi di luar kedinasan non formal pun tetap yang namanya pemimpin itu tetap menjadi teladan, menjadi contoh. Sehingga apakah itu di tempat kerja atau di dinas maupun di luar dinas harus tetap menjaga keberadaan dirinya sebagai contoh atau teladan. Kemudian dia memiliki kearifan ya, bijak di dalam bersikap ya, karena semua nanti yang dilakukan itu akan selalu mendapatkan sorotan perhatian dari bawahan, sehingga sikap dan perilakunya itu harus arif dan bijak. Kemudian seorang pemimpin itu harus tetap menjaga tata krama dan sopan santun. Jadi walaupun dengan anak buahnya, dengan anggotanya, ya, dengan bawahannya itu tetap bersikap santun, bersikap sopan, dan memiliki tata krama yang terus menjadi gaya hidupnya. Kemudian selalu berpikir sebelum bertindak, ya, karena dia ini menjadi contoh dan teladan, sehingga diharapkan semua tindakan itu diusahakan untuk tepat
dan benar gitu. Sehingga kalau dia melangkah atau melakukan sesuatu kegiatan, ya, jadi kalau mau bertindak itu pasti harus dipikirkan dulu supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal. Kemudian pemimpin pada saat di depan ini sadar bahwa dirinya itu dijadikan sebagai role model, ya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita sebagai pemimpin itu tetap mendapatkan perhatian dan kemudian akan dicontoh, akan ditiru, ya. Dia sadar bahwa dia sebagai role model, makanya setiap perilakunya pasti hati-hati. Terus kemudian memiliki spiritualitas yang tinggi. Artinya bahwa spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu adalah kemampuan kita dalam mengkaitkan seluruh kejadian, seluruh sikap perilaku kita, seluruh tindak tanduk kita terkait dengan keberadaan Allah. Jadi mengkaitkan antara semua kejadian itu dengan keberadaan Allah. Artinya kita ini memiliki memiliki spiritual, memiliki nilai-nilai agama, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan tentu menjauhi larangan-larangan. Jadi selalu keberadaan kejadian dan lain sebagainya itu dikaitkan dengan Allah, sehingga dia selalu menjaga setiap apa yang dilakukan. Ya, jadi memiliki spiritualitas yang tinggi. Ya, jadi menjalankan perintah agama dan juga menjauhi larangan-larangan dari agama ini. Kemudian memiliki integritas dan motivasi yang tinggi. Ini maksudnya seorang pemimpin itu memang harus memiliki integritas, jadi kejujurannya, kedisiplinannya, ya, kemudian memiliki komitmen, ya, memiliki konsisten dan juga konsekuen, gitu, ya, dan juga memiliki motivasi atau semangat yang tinggi karena kalau sebagai pimpinan, sebagai teladan itu tidak memiliki motivasi yang tinggi, nanti akan ditiru oleh bawahannya. Ya, itu kalau pemimpin itu berada di depan. Sekarang kalau seorang pemimpin itu berada di tengah, ya, ini mampu memotivasi anak buahnya, jadi mendorong supaya anak buahnya melakukan kegiatan itu dengan semangat yang tinggi, ya. Kemudian mampu menunjukkan tujuan dan sasaran. Jadi seorang pemimpin ini dalam rangka menggerakkan anak buahnya itu harus sudah memiliki tujuan dan sasaran supaya langkah majunya ini terarah pada tujuan dan sasaran gitu. Kemudian mampu mengkoordinir semua pihak karena di dalam suatu organisasi pasti banyak pihak-pihak, banyak bagian-bagian, banyak divisi-divisi begitu, sehingga seorang pemimpin harus mampu mengkoordinir supaya gerakan masing-masing bagian itu bisa sejalan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian mampu menggerakkan maju ke depan, ya. Jadi ini mungkin tidak mudah gitu karena harus mengajak semua anak buah, semua anggota itu untuk maju bergerak ke depan menuju kepada tujuan dan sasaran. Kemudian mampu memberikan bimbingan. Jadi seorang pimpinan itu memang harus selalu memberikan nasihat, bimbingan, arahan kepada bawahannya supaya bawahannya bisa lebih maju hingga dalam menyelesaikan pekerjaannya bisa lebih mudah gitu. Kemudian melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan. Jadi ya tidak semua orang diajak, tapi wakil-wakil dari anak buahnya itu diajak untuk berembuk dalam memutuskan satu tindakan atau keputusan-keputusan yang penting begitu. Ya, supaya apa? Supaya nanti kalau dilibatkan bawahan itu nanti akan mengerjakannya dan memiliki semangat yang tinggi karena mereka terlibat gitu. Jadi
pimpinan ya yang baik itu berada di tengah dan mengajak ya para anak buahnya itu perwakilannya tentunya untuk mengambil keputusan. Kemudian mampu membangun sinergi ya. Di dalam organisasi pasti banyak divisi-divisi, kemudian bagian-bagian dan mungkin person-person itu ya, berarti seorang pemimpin harus mampu mensinergikan ya seluruh kemampuan atau seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran. Ini tadi kalau berada di tengah. Sekarang kalau seorang pemimpin itu berada di belakang, ketika di belakang ya ini harus mengikuti ya sambil mengamati. Jadi memberi kesempatan untuk bawahan ini mandiri ya. Jadi supaya anak buah ya anggotanya atau anak buahnya itu bisa mandiri. Jadi dilihat dari belakang sambil diamati begitu ya. Kemudian kalau terjadi satu penyimpangan gitu akan segera diluruskan ya, karena bagaimanapun juga suatu rencana itu pada saat pelaksanaan mungkin ada penyimpangan-penyimpangan. Nah itu kalau seorang pemimpin mengamati kemudian sambil melihat apakah jalannya ya para anak buahnya itu sesuai dengan rencana. Nah kalau ada penyimpangan segera dia ingatkan, segera diluruskan. Kemudian tentu tidak melakukan tindakan yang menghambat. Nah ini sesuatu yang memang menjadi pantangan. Jadi seorang pemimpin memang diharapkan tidak pernah melakukan sesuatu tindakan yang itu justru menghambat kepada kemajuan penyelesaian pekerjaan. Kemudian tetap memberikan dorongan semangat. Jadi meskipun di belakang terus, ayo maju kan gitu. Nah, kemudian mengamati prestasi anak buah. Ini kaitannya dengan melihat potensi-potensi yang ada di anak buahnya, kemudian memberikan satu evaluasi penilaian ya, membuat satu menilai prestasi ya dari anak buahnya itu ya. Jadi mengamati prestasi anak buahnya ya. Kemudian tetap memberikan bimbingan. Jadi seorang pimpinan itu di mana saja sebetulnya, baik itu di muka, di tengah, sama di belakang, tetap selalu memberikan bimbingan. Oleh karena itu, seorang pimpinan harus memiliki kemampuan atau memiliki potensi atau ilmu pengetahuan yang luas gitu, dan memiliki seni di dalam memimpin. Ya, itu kira-kira 3 hal ya yang bisa kita jelaskan mengenai falsafah Jawa di dalam kepemimpinan ya, dengan topik tadi ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarsa tut muri handayani. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.